game yang kelima dan langsung saja ini dia let's go. Let's go, go, go. Penentuan untuk kedua tim Filipina hanya ada satu tempat saja untuk mereka berdua. Jadi sikut-sikutan akan terjadi di arah top lane-nya. Nats mulai disiksa, Chaknu bergerak ke area top lane. Mencoba untuk memenangkan satu lane dari Esmeralda. Renzio berusaha sekuat tenaga untuk dimenangkan. Tapi jungle dari Omega pun nyaris saja di-raid oleh Light. Aduh, Lightnya PDW seorang diri masih bisa selamat dengan Skunu Ranu Usta. Berhasil dia pergi dari area tersebut. Jet Kundonya masih membantu di awal-awal, headbutt langsung dikeluarkan dan pertempurannya berbeda dengan 4 game sebelumnya. Di mana mereka jauh lebih rusuh lagi seperti anak berbeda gang aja. Mereka ingin melakukan fight dan satu orang dipastikan tumbang. Yap, Ryzen yang menjadi korban. Satu jungler untuk Omega akan mempersulit pergerakan mereka. Early-nya dipatahkan oleh tim RSG. Pergerakan mereka yang secara bersamaan flicker sampai di commit semua di arah tengah. Damage-nya ternyata cukup om buat ngamanin Ryzen. Ya, terutama ya untuk si Tamu sendiri dari Nats-nya. Dengan Molten Side-nya dia jauh lebih sakit sekali dan bahkan jauh lebih ekstrim untuk memberikan damage-nya. Jadi terakumulasi dari sana, belum lagi kalau dia sudah memiliki dari itemnya. Ekstrim, mau ekstrim nggak? Apa tuh? Ada diskon dari GrabFood dan GrabMart. 20.000 plus bonus pulsa. Jadi buruan pakai MSCX Grab untuk pembelian pertama dengan GrabMart dan juga GrabFood. Dan lagi itu ya, malam minggu bareng Pak Pulung pulangnya beli kerupuk. Wah, Pak Pulung beli kerupuk. Wah, sliding betis lu, bener-bener lu ya. Tadi yang mie ayam juga dari kolom komentar Pak Pulung, aku baca ini biar kamu lanjutin. Tapi yang mau dilanjutin dari atas Renzio disiksa habis-habisan. Molten Side-nya membuat dari Renzio udah gak bisa kabur tanpa ada sprint. Apa yang bisa dilawan Renzio? Hanya bisa pasrah dan berdansa dengan adanya Omega. Mereka yang melakukan setup masuk ke area bottom lane Eman dalam masalah dikeluarkan untuk clearing minion aja supaya dari agro turretnya masuk ke arah Kelra dan dia masih bisa selamat dari Eman. Untungnya damage belum begitu menyakitkan dari Blazing Grid. Andai damage-nya ada. Buset. Ini ada sih. Ini ada sih. Ini efek membulas kena tapi di bagian belakang hanya mencoba untuk mengejar hanya saja. Lama-kelamaan kayak gini bisa dicicil habis-habisan. Way of Dragon menendang ulu hati dari Kari. Sesak napas di dalam rumputan. Tapi Light dalam masalah, dia tinggal satu tetes darah dan Light masih bisa selamat. Itu Mac terlalu terlambat untuk melakukan backup di arah bottom lane. Kelra harus tumbang di tangan pemain dari RSGPS. Itu dihadang habis-habisan dari belakang, dari samping. Dan rotasi dia, pergerakannya kaburnya cuma bisa ke tempat lawan, daerah lawan. Gak bisa pulang. Ini adalah tempo yang sangat berbeda jauh Om Wawa. Ya, sini RSG mereka ngajak untuk main cepat juga karena mereka punya potensinya. Tamusnya bisa menangin lane, bottom lane-nya juga ternyata bisa nahan. Dan mid-nya mereka punya Akai. Oke. Mereka pun memiliki ada Eman yang memang di babysit pula. Eman harus cepat jadi. Eman harus memberikan blazing duetnya kepada area manapun itu di zona pertempuran yang akan mereka buat nantinya. Dan sekarang Shell akan langsung gerus. Yes, dan Enchanted Talisman untuk Aqua sekarang akan ada cooldown time reduction. Kelra juga bahkan sudah berhasil untuk mendapatkan satu buah Wind Talker. Meski kedelay ya 20 second gak ada masalah. Masih di angka menit 3 sampai dengan 4 menit. Jadi masih on track dari Kelra. Dia bisa untuk farming secara nyaman. Dan inilah dia Demon Kite dengan adanya satu setup heavy spin. Maju ke area depan, Ryzen nyaris menjadi korban. Gak ada follow up damage dari RSGPS. Masih bisa selamat kabur ke area belakang dengan terus Presence. Ryzen masih bisa kabur tapi mau balas? Oh enggak, hanya menggocek saja. Baxi Shield Unity akan ngesudut ke area siapa? Karena Orange Puff dari Omega dicolong oleh RSGPA. Oke. Tapi karena coba lihat langsung aja mengejar langsung ke arah dari Eman. Tapi Eman gak kuat lagi menerima damage yang begitu mematikan. Yes, tapi kalau sekilas saja dari title-nya, untuk Light sendiri memilih ke arah dari Magic Defense dan juga dia punya Concussive Blast. Plus dia punya cooldown reduction, sedangkan untuk Chaknu dia Magic Defense 4 juga. Sama ya? Sama untuk Light dan juga Chaknu di game yang kelima. Yap, sama-sama sadar dan respect terhadap Aqua, terhadap Itumax, Renzio juga. Banyak banget damage yang harus mereka tahan. Tapi pertahanan mereka akan diuji karena rotasi dari Ryzen dengan Baxi Shield Unity. Dia ngegerada ke arah manapun. RSGPH lebih galak lagi. Demon Kite berhasil ngedapetin level 8 terlebih dahulu dibandingkan dengan Ryzen. Yap, ini dia Light mencari informasi lagi ke depan, melihat dulu bagaimana suasana yang ada di area tersebut. Tapi Renzio, ada Nars di dalam rumput, Molten Side-nya siap dilempar, ada Kari, ada Chaknu di dalam rumputan. Tapi Light harus segera pergi dari
area tersebut dan masih bisa selamat. Balik lagi dong. Ngetes, oh itu nggak sakit katanya gitu. Nggak sakit. Balik. ya, tapi Eman punya space yang banyak banget ya. Dia bisa dapat turret bawah juga. Ini tempo permainan cepat banget dari Arashi dan Arashi juga mereka pegang level bahkan dipegang oleh Nuts ketika duel dengan Renzio. Ada downing lah tapi itu bagian sedikit aja Renzio maju ke area depan lagi. Rupanya ada Raisin hadir dari area belakang menyeruduk dengan Bakcios. Shield Unity Inferno masih bisa mempertahankan 1 lawan 2. Lagi karena dari segi Inferno-nya sudah habis. Tortoise Presence dikeluarkan dan Nuts gak bisa untuk selamat. Usaha Kating yang dilakukan oleh Renzio mempertahankan Nuts di area atas membuat Nuts pun tumbang. Vengeance udah gak ada, Inferno udah gak ada, dia udah gak punya pertahanan lagi. Wow, tadi begitu baik dilakukan oleh Esmeralda, di mana tadi pun ada agro turret yang tetap memberikan damage pula ke arah dari Nuts. Sementara untuk Demon Kite numpang lewat di area mid, di mana ada satu outer turret yang udah berhasil dihancurkan. Terlihat ada pergerakan pula dari Esmeralda, sudah berpindah tepat di mana kalinya ada di bagian atas bertemu dengan Cloud. Battle Mirror Rimas dikeluarkan pula, tapi Aqua ada di bagian depan dan juga Light guna untuk melindungi rekan-rekan yang ada di bagian belakang. Melanjutkan lagi peperangan tentunya di area Turtle karena objektif gaming nggak mau dilepaskan oleh kedua tim ini. Salah satu tim yang lagi di atas awan seperti RSGPH ini, mereka nggak mau untuk melepaskan Turtle. Objektif semakin memperbanyak gap antara net worth RSG dan juga Omega. Udah 2.500 dikantongi dengan level dari para member yang sudah berada di arah atas dibandingkan Omega. Level 10, Raisin level 9. Ya, tapi nggak terlalu jauh ya kalau di game 1 kan 2 level ya bedanya. Nuts level 9, Renzio level 8. Ya ini lumayan dari sisi perbedaan level. Tapi Nuts sendirian, dia udah buka Inferno-nya, Vengeance-nya di pop up membuat Omega memilih untuk mundur. Bukan sasaran yang tepat, terlalu sakit damage yang harus mereka makan di sisi belakang. Sudah ada pemain dari RGPH yang melakukan backup dengan sangat cepat, tapi Downing Light membuat Nuts sangat sekarat. Raisin mengejar di belakang mencari seseorang yang bisa dia tabrak, tapi dari belakang ada Eman yang gerada maju ke arah depan. Raisin bertumbang dengan Wings yang dikeluarkan oleh Light. Oke, 5 player dari RGPH kali ini masih sangat-sangat agresif. Coba lihat Demon Kite gagal untuk bisa mendapatkan karena satu player pun. Langsung aja berpindah, langsung berbelok. Ada Kelra seorang diri dengan karinya. Ingin mendapatkan langsung karena satu orange buff. Tapi Light dan juga Demon Kite berusaha untuk bisa memberikan gangguan. Dan mereka seperti akan menguasai dari orange buff tersebut. Ya, dengan permainan sangat agresif dari RSGPH dan juga Omega. Kayaknya jangan percaya kalau cuma ada satu player aja deh. Karena sekarang dengan Wave Dragon ini baru beneran satu. Karena posisinya udah terlihat di area depan, setup yang manis pula. The Wave Dragon dan itu Max nggak bisa untuk selamat. Walaupun sering dikeluarin, itu lockdown pasti dari Scarlet Phantom versus Golden Staff. Eman punya itemnya, lalu Kelra pun barusan aja udah berhasil untuk menggabungkan seluruh part menjadi sebuah item. Dan sekarang kalian pun punya kesempatan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah MS Check Pass. Ya, gas. Kalian skinnya bagus. Tapi Raisin dengan Bakcia Shield United ini berusaha untuk cari peluang juga. Cuman memang follow up di belakangnya sih. Damage yang belum jadi atau terlalu jadi dari Smart Omega ini membuat dari Raisin ya sia-sia ketika menabrak satu pemain dari RSG. Yap. Nih Raisin dia tadi memberikan badannya terus-terusan. Yes, dia udah semuanya. Cuman ya pada daya, apalagi Eman di sini kayaknya terlalu cepat jadi juga untuk si Eman. Oke. Dari item-itemnya dia udah siap banget untuk melakukan team fight. Golden Staff ada, Demon Hunter Soul juga udah punya. Nah sekarang Lord pun udah dicolek. Belum menit ke-9 tapi sepertinya udah akan selesai tanpa adanya kontes sama sekali di bawah menit 9 ya. Oh, RCPH bermain dengan sangat galak maju ke area samping sana. Itu Max nggak ada yang bisa nge-cover tapi Caknu berusaha sekuat tenaga dengan Tyrant Revenge menghentikan pergerakan dari Nuts. Tapi Inferno dan juga Molten Side di pop up terus menerus. Caknu dalam asal real di belakang dari Omega RGPH begitu galak. Itu Max berhasil mereka dapatkan tapi turret juga akan menjadi sasaran seperti The Wave dari area tengahnya. Satu lagi tambahan untuk RSGPH. Kedapetin point kill demi point kill. Skunuh Ranu Usta The Way of Light-nya pun berhasil mendapatkan langsung karena satu player dari Omega. Dan sekarang mereka punya kesempatan untuk membombardir bagaimana pertahanan yang akan dimiliki oleh Omega. Ada Nuts seperti biasa menjadi abang-abangan portal untuk langsung menjaga siapapun gak boleh langsung keluar. Karena mereka lah yang paling boleh untuk masuk ke dalam bude. Sedikit lagi langkah untuk RSGPH bisa naik ke babak grand final karena kemenangan udah di depan mata gak sih? Iya. Dan sampai ke 7.000, Renzio berusaha untuk menahan dari segi Lordnya. Real Bad Manipulation dibuka tapi lini belakangnya akan segera dikontes langsung tetesan satu lagi. Aqua ngedapetin poin ke atas Renzio
dari arah belakang. Wah. Tapi Caknu berusaha suka tenaga untuk melakukan setup yang baik. Tapi tidak dengan ada happy spin yang membuyarkan segalanya. Wah, Ryzen, tapi Cloudnya, what are you doing? Eman malah berhasil langsung didapatkan begitu saja mereka. Ryzen terkurung seorang diri dengan ada bantuan Infinite Mystic Field. Ryzen masih bisa selamat tapi tidak dengan objektif yang mereka punya. Purple buff diinvasi. Tapi masih bertahan sih buat Smart Omeganya. Sayang sekali tadi Eman yang harus Eman. tumbangnya. Eman sih. Hati-hati man. Ya, harus reset pastinya untuk RSG tadi. Tapi ada Melvic Roar yang sudah disecure oleh Eman sekarang. Sedikit lebih dalam untuk damage-nya, tapi ada item Wind of Nature. Ini dia buat defense yang diperlukan sekali oleh Kelra. Dan dia sudah punya. Ingat, best turret belum hancur sama sekali. Jangan pernah bilang kalau Smart Omega di sini mereka sudah kalah sekarang. Memang secara positioning mereka kalah. Tapi mereka masih akan bisa nge-defense karena mereka punya Xavier. Mereka masih punya juga yang namanya Kari. Ada Kelra. Betul. Ya. Yang damage-nya semakin late ya semakin sakit. Siapapun yang ada di depan bisa untuk di-melt. Yes. Begitu pula dengan Nuts. Benar, Nuts-nya bakal bisa ngetengin juga kan semua damage. Aku pengen tahu nya tadi dia baru punya Ice Queen One. Iya, satu kali semua. Tapi kalau kita lihat dia bisa tumbangin Hirotable Esmeralda. Yap nih, dari orange buff-nya pun berhasil sejauh ini untuk mereka kuasain. Mereka tetap berada di area tersebut, belum mau terlalu jauh nih keluar, Om. Yes, tahan dalam dulu, gak keluar sama sekali. Bisa juga harus merelakan ya untuk Lord ini diberikan ke RSG karena mereka lagi kalah dari sisi level. Kalau mereka mau keluar sekarang, mereka bisa kepanish di depan sana. Jadi mereka harus lebih berhati-hati juga. Karena dengan Kamanisha ini plus lagi ini sudah akan ada Lord di menit yang ke-12. Mau di start sekarang? Di start sekarang. 1 detik, sabar, reset. Reset sih, kan enggak berubah dia. Oke, diterusin. Wow. Oke, ini nilainya. Dan sekarang mereka punya Lord tanpa adanya kontes ini. Ya, yes, tapi bukan Lord yang menit ke-12 berarti ya. Lord biasa itu loh. Lord biasa masih warna ungu. Bukan kuning. Kan menit 12 kuning, habis itu kuning bercahaya. Iya, begitu cepatnya RSGPH ingin mengeksekusi segala yang ada di depan mata mereka, termasuk dengan Lord sepertinya nggak mau membuang waktu. Betul. Padahal kalau sabar, mungkin hasilnya bisa lebih lebih masif banget ya. Benar. Apalagi Lordnya kan punya efek charge nanti kalau di menit yang ke-12. Jangan lupa juga kalian bisa tebak-tebakan di game guessing di MSC Pass Shop. Jadi buruan, tebak siapa yang akan menjadi pemenangnya tentunya untuk Grand Final. RRQ dong. Oke, ini dia Lord di dalam Kelra. Udah langsung fokus terhadap Lord tersebut. Tyrant Revenge akan lompat ke bagian mana karena ada Renzio. Seorang diri berani banget. Tapi udah ada satu lagi objektif yang berhasil mereka hancurkan. Di mana sekarang Real Lord langsung dikeluarkan pula. Tyrant Revenge belum mau lompat ke bagian depan. Karena masih ragu-ragu, masih sedikit. Ingin bertahan terlebih dahulu tanpa adanya war yang akan mereka lakukan. Ya, inilah dia permainan dari tim Filipina. Bermain secara objektif tanpa ada yang harus ditukarkan. Bermain secara pintar dari RSGPH. Mereka udah ngedapetin keuntungan cukup. Gak mau ada trade sama sekali. Gak mau kasih apapun kepada tim Omega. Bayangkan di menit 13 perbedaan networknya udah 8.500. Belum lagi level dari RSGPH udah hampir maksimal semua. Dibandingkan dengan Omega yang mereka butuh waktu. Ini adalah saatnya RSGPH buat ngegulung gak sih Om? Benar, mereka butuh satu Lord lagi sebenarnya untuk bisa naik ke atasnya. Karena agak sulit untuk menabrak pertahanan yang dibangun dengan kehadiran dari Xavier. Dan merupakan juga ada si Caknu. Si Caknu ini agak menjadi salah satu momok juga ya untuk RSG karena one moment tuh dia tuh. Kalau Tyrant Defense-nya tiba-tiba dalam sana, ada Tyrant Rage kombinasi, bahaya banget. Wah, itu dia konselnya tadi diaktifin dong. Real One Mobilization dia tapi pressing cuma di paket belakang. Dan Xavier berhasil langsung didapatkan begitu aja dengan bantuan juga yang langsung dilakukan oleh Him. Tapi Renzio untuk kali ini dengan satu sprint yang digunakan berhasil memukul mundur karena Devi Spin. Mereka berlima, mereka dengan 4 orang yang dimiliki oleh pemain dari Omega. Masih too strong, pasti terlalu kuat. Yap, konsil yang dikeluarkan oleh pemain dari RSGPH. Mereka berfokus dan memecahkan war-nya. Itu Max berhasil mereka tumbangkan. Dan ketika nggak ada itu Max, otomatis RSGPH bisa bebas untuk ngedapetin tambahan lagi. Tapi tidak. Hero-hero lainnya udah lumayan kuat sebenarnya dari tim Omega. Benar, dan juga di sini 3 item damage untuk marksman sudah dimiliki oleh Kelra. Windtalker, Scarlet, dan juga Berserker Fury. Ini damage bakal berkali-kali lipat dengan adanya juga critical damage dari Kari. Demon Kite-nya sendirian dong. Demon Kite-nya memukul mundur dengan heavy spin. Di belakang ada Eman, ada Aqua, kena tembak sama Dawning Light, ketahuan posisinya. Ya, mupeng-mupeng diusir semuanya dari jungle milik tim Omega sendiri. Area dari RSGPH begitu luas, map control sudah mereka dapatkan. Dan juga ini akuisisi dari
Lordnya udah mulai diambil. Light berada di area depan, dia menjaga bus depan. Di bus kanan udah ada Demon Kite, semua area udah disisir oleh RSGPH. Nih sekarang dari Renzio-nya diusir lagi. Mereka ingin maju. Ada Ryzen, ada itu Max dengan positioning yang cukup baik. Belum lagi coba lihat Kelra paling belakang. Tapi ada flanking yang dilakukan oleh Light. Mau cari ke arah itu Max atau Kelra? Ke ini sih, ke yang pengen ke orange buff-nya. Biasa kalau di menit-menit begini Kelranya yang dikasih orange buff. Yep. Karena kan tanknya udahlah, tank junglernya udah otomatis jadi tank kan. Initiator dikasih tuh buff-buffnya. Tapi Xavier pulang dulu ya, clear terhadap wave minion. Lalu mungkin nanti akan membantu lagi ataupun berjalan perlahan. Hanya saja coba lihat ada Light dalam minimap. Kita lihat dia bagaimana nge-flanking akan dia lakukan. Ada Chanu dilompatin, ada revive, tapi Renzio-nya pun udah harus melindungi rekan-rekannya. Lordnya akan kaki saya di mana sekarang? Untuk dari Ryzen-nya akan mulai maju ke bagian depan guna untuk bisa langsung lakukan Lord tersebut. Siapa yang akan mendapatkan Lord sesaat lagi karena sekarang jalan-jalan ke Bekasi pengen Lord tapi gak dikasih malahan. Pembayar dari Omega mereka harus diusir begitu aja di mana Lord malah belajar, tapi sekarang Demon Kite-nya malah mendapatkan sebuah balasan di mana dirinya hilang dengan sangat cepat. Ya, setup dari Aras GPH berhasil dibuyarkan oleh Omega. Dari pandangan Light yang tak terlepaskan dari Kerla, malahan membuat dirinya dalam bahaya. Nyaris saja immortality pecah, tapi malahan dari Aras GPH yang bisa ngedapatin Lord, tapi mereka harus kehilangan Demon Kite. Ya, ini kalau kita lihat pertukaran yang terjadi di arah dari Lord, selalu dengan pertukaran hero juga. Jadi dapetin Lord, bilang satu hero, mereka nggak bisa maksimalin efek dari Lord tersebut. Ya, dan sekarang dari Omega mereka mencoba untuk mengambil kesempatan. Light dengan The Wake of Dragon-nya diberikan damage yang sangat besar. Aman, blasting 2 di pop up, mencari siapa yang bisa menjadi korban selanjutnya, tapi Omega memilih untuk mundur ke arah belakang. Nah, berhadapan dengan Ryzen dengan ada Inferno yang sudah dibuka, menahan damage dari Ryzen. Real world manipulation. Omega tinggal tersisa 2 member saja. RGPH satu langkah di depan mereka untuk menuju ke arah Grand Final, tapi Light sudah di pop up, sudah meninggal, dan Renzio bersatukan dengan melakukan defense dengan adanya falling star. Tapi ini adalah wipe out dan juga RSGPH mengamankan game yang kelima. Satu slot terakhir untuk Grand Final berhasil diamankan oleh RSGPH. Final yang kedua untuk mereka. Setelah final di MPL Filipina. Di